Murtada Mutahari dalam bukunya, kenapa kemudian dia menyusun pengantar epistemologi Islam, sebab pada saat itu di Iran banyak kemudian pemikiran-pemikiran barat yang masuk ke dalam pemikiran-pemikiran Islam, terkhususnya di generasi-generasi pemuda dan mahasiswa di Iran pada saat itu, yang kemudian menggerogoti cara berpikir keislaman, yang menggerogoti keimanan orang-orang pada saat itu, sehingga kemudian bercokol pemikiran-pemikiran barat, pemikiran-pemikiran Eropa, termasuk yang paling banyak adalah pemikiran-pemikiran Karl Marx, di mana kemudian Karl Marx itu selalu mereduksi dan selalu memojokkan pikiran-pikiran agama, sehingga kemudian didominasi oleh pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran sekuler, dan di situ pemikiran Karl Marx selalu diidentikan sebagai satu pemikiran yang anti terhadap agama, di mana Karl Marx itu dalam diktumnya yaitu agama adalah candu. Sebab itulah Murtada Mutahari menyusun karya pengantar epistemologi Islam agar menjadi salah satu pegangan bagi para pemuda dan mahasiswa pada saat itu untuk kemudian bagaimana mengcounter cara berpikir itu, bagaimana menangkis pikiran-pikiran Marxisme supaya tidak terjadi atau tidak mengalami ketercerabutan keimanan di dalam diri individu pada orang-orang pada saat itu di Iran, ya. Nah, pengantar epistemologi Islam ini akan mengantarkan kita untuk bagaimana kemudian manusia mendapatkan suatu pengetahuan, ya. Pengantar epistemologi Islam ini berbicara soal teori tentang pengetahuan, ya. Jadi sebelum masuk kepada pengetahuannya, di sini dibahas tentang pengantarnya, bagaimana cara masuk dalam pengetahuan itu. Nah, sebelum masuk ke sana, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu ideologi, ya. Kalau secara etimologi, ideologi itu terdiri dari dua kata, ide dan logos, ya. Ide dan logos. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani. Ide itu adalah satu pemikiran. Ide itu adalah satu konsep berpikir, ya, atau pemikiran atau pikiran, sementara logos itu adalah ilmu. Jadi ilmu tentang pemikiran. Jadi di dalam ideologi ada seperangkat, ya, seperangkat pemikiran yang memiliki nilai, ya, yang memiliki nilai. Apa yang terkandung di dalamnya? Yang terkandung di dalamnya itu adalah larangan dan perintah. Larangan dan perintah. Apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya. Kita bicara soal kemestian, ya, atau kita bicara soal keharusan kita melakukan sesuatu, gitu. Karena begini, di kehidupan kita itu tentu apa yang kemudian kita lakukan itu memiliki alasan tersendiri. Kenapa kita harus melakukan ini dan kenapa kita harus melakukan itu. Nah, tindakan-tindakan itu sebenarnya didasari oleh ideologi tersebut, ya kan? Didasari oleh ideologi. Disebabkan karena dia memiliki nilai, maka mesti tindakan yang kita lakukan memiliki alasan, gitu kan? Nah, maka di dalamnya ada perintah dan larangan. Saya tidak boleh melakukan hal tersebut. Sebab apa? Kan begitu. Atau saya harus melakukan hal tersebut. Sebab apa? Sebab inilah yang harus kemudian kita cari. Nah, untuk mengetahui sebabnya, tentu menggunakan sudut pandang. Nah, kita turunkan di sini sudut pandang, atau yang Murtada Mutahari sebut sebagai pandangan dunia,
ya. Pandangan dunia ini adalah satu pemahaman atau sebuah kesimpulan manusia terhadap realita yang ada, ya. Kesimpulan manusia terhadap realita yang ada. Realita itu apa? Realita itu salah satunya adalah manusia. Yang kedua misalnya alam. Yang ketiga adalah sejarah dan masyarakat. Nah, realitas inilah yang akan dipersepsi atau yang akan disimpulkan oleh cara pandang kita, sehingga menjadi suatu sistem pemikiran baru atau menjadi satu keyakinan baru, ya, sehingga munculnya yang namanya perintah dan larangan. Perintah dan larangan ini muncul dari ideologi ini muncul dari pandangan dunia, kan gitu. Nah, kalau kita melihat secara universal bagaimana kehidupan sekarang ini, begitu banyak ideologi dan begitu banyak pandangan dunia, ya, perbedaan-perbedaan tersebut tentu adalah suatu fakta yang nyata yang harus kita terima terlebih dahulu, gitu. Nah, kenyataan-kenyataan itu tidak bisa kita tolak sebagai suatu kenyataan atau sebagai suatu fakta dan realitas. Ya, tentu kita tidak bisa mengatakan saya tidak terima keyakinan kamu dan kamu pun tidak harus terima dengan keyakinan saya. Nah, tentu kalau misalkan ada hal semacam itu akan ada yang namanya kontradiktif, ya, di antara satu keyakinan yang satu dengan keyakinan yang lain. Jadi kehidupan ini, ya, dengan begitu banyaknya perbedaan-perbedaan tersebut akan mengalami kekacauan dan benturan-benturan. Ya, boleh jadi disebabkan karena kita tidak paham tentang epistemologi, boleh jadi karena itulah terjadi namanya peperangan ideologi, ya, peperangan keyakinan, sehingga kemudian terjadi namanya konflik, terpecah belah di antar golongan, ya, bahkan di dalam Islam pun mengalami terpecah belah disebabkan karena apa? Karena ini tadi pandangan dunia. Ya kan? Nah, pandangan dunia ini konsekuensinya adalah ideologi yang kemudian memiliki nilai perintah dan larangan. Ya. Nah, kalau kita bicara soal ideologi, kita bicara soal kemestian. Ya, kemestian. Apa yang mesti saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Seharusnya seperti apa yang saya lakukan? Ya, tidak serta-merta saya melakukan sesuatu tanpa ada landasan dan tanpa ada asas pemikiran, kira-kira begitu. Nah, karena semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, ya, aktivitas yang kita lakukan memiliki konsekuensi logis, ya. Logisnya apa ya? Logisnya di sini, di pandangan dunia, harus merumuskan dulu kerangka berpikirnya untuk menciptakan suatu nilai yang ideologis, ya. Lalu kemudian ada aksi atau ada reaksi yang kita sebut sebagai suatu keharusan. Nah, itu dia, ya. Jadi pandangan dunia itu adalah suatu kesimpulan kita terhadap manusia, alam, dan sejarah. Nah, kebanyakan di dalam kehidupan kita, pandangan dunia itu ada dua macam. Ada pandangan dunia materialistis, ya. Saya hapus dulu. Ya, ini adalah hubungan ideologi dan pandangan dunia, ya. Oke. Ada pandangan dunia materialistis. Ada pandangan dunia ilahi.